Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulu kafe malam hari ini kita kumpul kembali ngopi bisik, ngolah pikir, diskusi asik. Monggo diujuk. Alhamdulillah. Baik, dulu kafe. Seperti biasa kalau kita kumpul-kumpul gini nih, ada hal-hal yang kita diskusikan atau hal-hal yang kita urun rembuk, permasalahan atau perihal-perihal dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu yang bersifat rohani ya, ataupun apa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ya, untuk malam hari ini bisa siapa aja yang mulai duluan? Monggo, Pak Tarso, monggo, ya. Closing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngopi musik yang berbahagia, ada satu hal yang ingin saya tanyakan yang hubungannya dari rapat barusan tadi ya. Oh, siap. Kebetulan Maulid Nabi itu berbarengan dengan acara Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang intinya dua-duanya kan wasilah ya. Wasilah ke Nabi Muhammad dan wasilah ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau memang dua-duanya dilaksanakan, waktunya panjang, berarti tadi ada kata-kata situasional atau darurat. Mungkin dalam hal sholat dan kondisional ya. Dalam keadaan sholat kan bisa dijamak di kosong. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, mungkin agak nyeleneh. Justru kenyelenehan ini yang jadi ini Pak. Yang perlu ada jawaban yang ini ya. Gini Pak Kiai. Kalau misalnya nih Pak Kiai, kalau katanya kan segala sesuatu itu kan tergantung dari niat kita. Ya. Sedangkan wasilah ini kan merupakan cerita dari lahir sampai wafat kan. Andai kata nih Pak Kiai, itu kan intinya cuma pembukaan isi gitu. Kalau misalnya nih Pak Kiai, ini acara Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, kita mulai berdoa kira-kira 2 menit, 3 menit, atau 5 menit. Kita ini kayak semacam telepati, acara selesai acara, terus berdoa. Itu gimana Pak Kiai? Dibolehkan nggak Pak Kiai? Kan niat kita itu kan tergantung niat. Katanya ada yang mengatakan segala sesuatu itu niat. Kalau niatnya itu nggak usah dibacain panjang Pak Kiai. Iya. Kalau boleh kayaknya itu buat bahan pertimbangan Pak Kiai. Untuk menyingkat waktu, misalnya. Gitu. Jadi kira-kira dibolehkan Pak Kiai. Kalau misalnya ada dalilnya ya terima kasih Pak Kiai. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Mohon penjelasannya. Iya, itu tergantung penyelenggara. Ya kan. Malah kalau saya kepengennya nggak usah pakai berisik sama. Ya gitu, telepati Pak Kiai. Ya kan? Iya, sepakat. Berdoa selesai kan. Iya, pakai telepati. Apalagi udah biasa kan. Iya, udah tiap bulan begitu kan udah dengan cerita lah, udah hafal ya. Iya. Ya, yang maulid itu ya kita baca rawi, itu kan rawi maulidnya Nabi. Ya, itu ya dari mulai lahir. Ya, Iya, sampai ke remaja terus perjalanan hidupnya, perjuangan hidup sampai wafat. Manaqib Syekh Abdul Qadir, ya mulai lahirnya Syekh Abdul Qadir, orang tuanya siapa, nasabnya, ya untuk perjuangan hidupnya sampai wafat. apa? Kan udah tahu. Iya, terkenal Pak Kiai. Niatnya kan mau menjadikan itu wasilah. Iya itu. Ya kalau bisa begini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul bersilaturahmi dalam rangka tabarukan, ngalah barokah, memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad SAW dengan membaca Untaian Mutiara, ya kan? Rawi maulidnya Nabi Muhammad SAW dan Manaqibnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani yang kedua-duanya telah kita maklumi. Karena kita sudah sering baca bersama-sama dan tahu maknanya. Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini kita untuk mengenang jasa kandung Nabi Muhammad dan Syekh Abdul Qadir Jailani, tak lupa juga para leluhur kita. Mari kita sama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai.
Selesai. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan. Apa? Bulan ribuan aja. Kenapa? Tadi nama lu bini, ya, kalau udah ngerti. Iya. Ya kan, ngerti itu kan ilmu. Ya? Iya. Ilmu itu kan laku. Orang mung digedungengke. Dungengke itu ada dilakoni ya percuma. Wasilah tanpa wajah itu bisa pilih, nggak ada maknanya. Perintah berwasilah itu ada rangkaian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajah itu bisa pilih la'allakum tuflihun. Wis ngerti kok, ilmune ngerti kok. Ilmu itu kanthi laku, ora mung didongeng-dongengke rono rene. Lakune ora ono hasile, tidak ngepek-pek. Simpel ah. Abribon, mau kan orang puas ya ngomong apa? Ribut pasal so. Itu Iya. tanggapannya. Iya, kalau memang Pak Kiai begitu saya sepakat sih. Enak begitu. Iya. Bakat ya. Iya, Tapi permasalahannya frekuensinya sama enggak kita sama Pak Kiai? Ya itu permasalahannya. Ini kan bicara masalah frekuensi aja, Pak Kiai. Iya. Penyamaan Frekuensi. iya sinyal lah. Ya, sinyal harus disamakan. Permasalahannya di situ. Betulnya. Iya. Makanya di dalam tarekat itu ada istilah namanya murabita. Murabita. Ya, menghadirkan mursyid ya, yang lahir sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Supaya apa? Memandang wajah ulama, pandangannya itu satu pandangan itu dijadikan malaikat, ribuan malaikat yang memohonkan ampun, memohonkan rahmat, bisa menjadi sebab turunnya barokah. Itulah aulia tanggilun rahmah, wasilahnya murabita. Tanpa mursyid kan kita juga nggak tahu itu. Istilahnya kan gitu. Menuju jalan. Dan itu pengamalan juga. Ya kan? Ini wajah tuh wajah, iya, lu ngadep ke wajah siapa? Nah, terus jalur pituduh izinah siratal mustaqim itu jalannya siapa? Kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu wasilahnya itu. Orang-orang yang diakui sebagai kekasih Allah. Iya kan? Iya. Hah? Kok takon dalil, Pak? Ya. Tapi ya wajah itu bisa pilih itu. Iya. Ngerti ya harus dilakoni. Iya. Pak Zul mau menanggapi berikut Kang Alim masalah ini tadi masalah maulid dan manakib yang kita lakukan itu hanya dengan mengheningkan cipta gitu. Itu bagaimana tanggapan Kang Alim? Monggo. Kalau manakib sama maulid itu kan ibaratnya ritual. Nah, Lalu ritual itu supaya apa? Yang mengeningkan kita itu apa spiritualnya, spiritual. supaya memahami di antara itu. Kalau kita ngajak orang umum langsung spiritual kelihatannya itu. Ntar dianggap apa? Nyeleneh kita ya. Iya. Mengeningkan kita mulai langsung apa-apaan ini ya, gitu ya. Frekuensinya nggak sama Iya. tadi. Iya, seperti itu. Iya. Baik. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Tarso ini udah jelas ya? Iya. Clear ya? Jadi Baik. intinya kan dilakukan ya. Ya, dilaku. Bukan di cerita Iya. perjalanan hidup tapi di lakunya. Di lakunya. Ya. Itu Baik. menerangkan laku. Lakunya. Iya. Perjalanan hidup. Oke. Dari saya mungkin ada pertanyaan Pak Yai mengenai tadi sempat dibahas sedikit gitu kan. Ada 3 kata yang merupakan segitiga kaki kehidupan. Ada amati, ada laku, ada eling. Gitu, ada amati, ada laku, ada eling. Ada apa? Rasa. Rasa laku, eling.
rasa, laku, eling. Nah, segitiga kehidupan ini yang dimaksud dengan rasa, laku, eling itu seperti apa Pak Yai? Supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Monggo Pak Yai. Ya rasa itu ya manusia itu ya manunggalnya rasa. Manungsa itu manunggaling rasa. Manunggaling rasa. Tujuh menungso ora duwe rasa. Ada. Namanya manusia itu ada di dalam rasa itu. Rasa itu sir. Nah itu kalau tahu hadis apa ya, pokoknya saya pernah baca ya, al insanu siri wa ana siruhu kan itu ya. Mungkin kalau hadis ada kursi ya, itu firman Allah. Menungso itu rasaku, aku rasanya menungso. Kan itu ya. Ya kalau orang nggak pakai potensi rasa, ya bukan manusia. Ya, hidup kok nggak pakai rasa, ya pada karo bangke ya. Bangke loh. Ya coba deh kalau orang nggak ada rasanya itu, ya nggak itu. Banyak orang yang itu kan tuh nggak kerasa apa-apa itu kan. Mati rasa. Terus nggak bisa hidup. Makanya segitiga hidup itu satu rasa. Tapi kalau hidup kok nggak pakai rasa, ya lihat aja orang nggak bakal punya perasaan. Ya. Betul nggak? Nah, rasa itu pun tidak akan ada gunanya kalau nggak ada laku. Laku itu kehendak. Kehendak. Betul nggak? Ya. Ya, kalau nggak ada kehendak nggak akan pola. Karso. Iya kan? Gila. Ada laku itu satu paket. Kowe beroso kok nggak ada laku. Ya nggak muncul. Rasa cinta tanpa laku nggak akan ada cinta itu, nggak akan didapatkan. Ya kan? Rasa kepengen apa misalnya? Ya, pengen punya uang banyak gitu. Kok nggak ada laku, nggak ada upaya untuk bekerja mencari, ya nggak dapat. Jadi dia laku. Nah, semua rasa laku tanpa ingat, uang mendem. Biroso deh, biroso enak, biroso ora penak, uang laku juga tuangan tuh biroso. Yono laku nih ora eling. Nah, mendem itu. Eling itu sadar. Makanya kalau kamu punya kesadaran, kemudian punya rasa, kemudian punya laku, tiga-tiganya itu bersinergi, hidupmu akan bermanfaat. Itu maksudnya. Jadi tiga itu harus ada dalam hidup kan, itu segitiga hidup, segitiga kehidupan. Ya. Rasa, rasa, laku, eling. Makanya sak bejab jadi wong kang lali, bisa bedo kang eling lan waspada. Waspada itu nganggo potensi rasa dan laku. Kita. Betul Pak? Bahagia cuma ngeling kok. Iya. Aku eling Pak. Itu orang di rasa itu. Enggak berprestasi. Oke. Ayo, kalau mau ditanggapi ya boleh, enggak gitu Pak. Iya. Ini gitu. Monggo, pripun? Pak. Kakak ini, monggo. Ya mungkin saya ya bukan menanggapi ya. Ya. Mungkin ada kesamaan sama Pak Yai ini. Ya. Cuma beda bahasa. Ya, pripun? Kalau rasa itu kan ibaratnya dia pesuruh. Rasa itu pesuruh. Oke. Atau di orang Arab itu dinamakan rasul. Rasul. Rasa itu rasul. Ya. Oke, terus Kalau pesuruh itu kan bisanya dia jalan harus dia sidik harus melakukan apa yang disuruh itu. Kalau nggak dilakukan kan Perintah. kita ingkar sama rasa itu sendiri. ya. Rasa ini Nah. kan. Tapi kita jalankan. Itu ibaratnya kan kita harus jalan. Nah, jalan itulah ketika yang terakhir apa ketiga kali Pak Yai? Yang kedua laku. Eling. Yang ketiga eling. Eling adalah kesadaran, dia udah mencapai pesuruh, diikutin apa pesuruhnya dari Tuhan itu, ya kita akan dapat yang ketiga itu eling. Ketika kita nggak merasakan nggak enak,
kita nggak ikutin rasa itu, kita nggak enak. Kita merasakan nggak enak sendiri. Nggak enak sendiri. Ya. Contoh saya nih, saya pribadi ya. Saya kan belum salaman sama Pak Yai ini. Ini rasanya saya nggak enak tadi. Akhirnya salah salaman kan. Dari apa kan ada ibu-ibu banyak ini. Wah, nggak salaman. Saya nggak salaman. Saya rasa itu nggak enak. Tapi setelah salaman saya enak. Benar. Itu contoh saya. Itu kesadaran. Timbul kesadaran. Itu jangan salaman. Ya perlu disalaman. Walaupun salamnya dianggap nggak ya apa orang sepele kali ya. Iya, Tapi iya. itu kalau saya ada itu rasa tadi nggak Iya, enak. siap. Belum salaman itu kan. Iya. Gimana? Ya, akhirnya walaupun belakangan saya ikutin rasa itu. Iya, siap. Ya. Rasa itu sama dengan kejujuran kali ya. Iya. Apa yang dirasakan itu adalah rasa, ya bentuknya kejujuran. Sehingga lakunya pun laku yang jujur, tindaknya pun tindak yang jujur. Elingnya pasti juga eling yang jujur gitu ya. Ya harapannya sih begitu ya. Setuju ya Pak? Kakak ini. Nah teman-teman selanjutnya ada yang mau bertanya? Monggo, ada yang mau didiskusikan urun sebut? Ini dia punya ide apa nanti tak anggap. Monggo. Pak Zul. Pak Dedi. Saudan. Monggo. Anjing baik anjing. Bang Andre kali. Yang makan ini itu doang. Oke, silakan. Kali-kali. Itu Pak Dedi tuh. Hei. Baru nyampe. Iya. Yang kamu konkret. Iya. Diambil lagi apa? Oke, baik. Ya, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai yang akan kita hadapi nanti ya, insya Allah. Tanggal 5 September nanti 2025 kita akan mengadakan manakib Maulid Nabi Muhammad SAW dan manakib Sahabat Jailani. Nah, itu kan perlu persiapan begitu. Nah, persiapan ini kan memang tidak lepas dari upaya dari rekan-rekan semua gitu. Nah, tadi Pak Yai sempat menyampaikan bahwa itu adalah bagian dari kebaikan, dan baik itu tidak cukup kecuali itu bisa mendatangkan manfaat, begitu Pak Yai. Nah saya pengen tahu gitu kan, definisi dari manfaat di tengah-tengah kita itu seperti apa Pak Yai? Manfaat. Jadi apa yang mau kita laksanakan ini manakib dan Maulid Nabi Muhammad SAW itu kan sesuatu yang baik. Tapi baik itu tidak cukup gitu kan, kecuali hal itu bisa mendatangkan manfaat. Begitu. Nah, manfaat itu seperti apa sih sebenarnya definisinya? Monggo Pak Yai. Baik maulid maupun manakib itu isinya cerita. Iya. Cerita dongeng ya. Iya. Ya, kalau boleh agak tinggi dikit mungkin sejarah ya. Ya. Walaupun kita nggak meneliti, tapi itu kan kayak Maulid Nabi itu rawi itu, Ya. riwayat kan. Riwayat. Nabi, riwayat hidupnya Nabi. Iya. Itu diceritakan dari mulai lahir, ya masa kanak-kanak, terus waktu masa remaja jadi pemuda, masa dewasa telah rumah tangga, masa kenabian gitu ya kan. Ya. Sampai wafat. Sampai wafat. Kemudian manakib Syekh Abdul Qadir ya sama. Itu diceritakan mulai lahirnya kapan, bapaknya siapa, katanya terus sampai silsilahnya di itu. Masa anak-anaknya, masa remajanya, jadi pemuda, ya, rumah tangganya sampai wafat. Ya. Itu ada perilaku-perilaku yang ditempuh sehingga diyakini baik Nabi kita Muhammad SAW jelas itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin sampai julukannya. Iya. Nah, Syekh Abdul Qadir yang punya julukan Sultanul Auliya. Raja dari kekasih Allah. Iya. Untuk apa semua itu dilakukan? Apa manfaatnya? Manfaatnya paling tidak kalau kita punya rasa, kemudian punya laku, punya kesadaran, itu akan bermanfaat.
untuk hidup kita. Kenapa? Hidup kita akan punya teladan. Gitu, teladan orang baik. Nah, kalau kita minta ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya itu orang-orang itu yang sudah diceritakan. Di mana di dalam cerita itu sudah jelas kebaikannya. Nah, kalau dia menteladani yang jelas keteladanannya gitu. Jelas kebaikannya, akhlaknya, ya itu manfaatnya. Bagaimana sikapnya? Oh, Rasulullah itu penuh kasih sayang. Ya kan? Biasa berkorban. Ya kasih sayang itu bisa melekat dalam hidup kita. Apalagi mau memakai. Wah, Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Nah, Sultanul Aulia otomatis baru satu Anbiya kan, pewaris. Berarti juga mewarisi sifat rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu bagian dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Tuhan. Oh, siapa orang yang memakai sifatku gitu ya? Nggak tahu hadis apa, nggak tahu. Pokoknya itu ada ungkapnya saya baca. Itu karena itu kata Allah kan, firman Allah kan. Berarti kalau hadis qudsi. Barang siapa yang memakai sifatku satu saja, dia adalah kekasihku. Manfaat yang paling besar, ya bagaimana kita sudah memberi manfaat kepada minimal lingkungan kita sendiri, keluarga kita, tetangga, masyarakat, syukur-syukur bangsa dan negara. Dengan apa? Dengan mengamalkan wa ma arsalnaka ila rahmatan. Manfaat nggak kira-kira? Misalnya maulid ini, kok Pak Dedi punya ide yang berlian. Kita maulid tahun ini dalam rangka menteladani Rasulullah, dalam rangka rahmatan lil alamin, bisa terbarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Tuhan. Kita berangkat dari hal yang paling kecil. Mulai tahun ini sekarang apa? Bagaimana kalau maulid hari ini beriringan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita merdekakan para kaum du'afa yang ada di lingkungan kita. Oh, itu manfaat banget dalam rangka maulid. Betul nggak benar? Nah, monggo daerah sepakat ya monggo, mesti aku mau ditakoni. Nah, iso ngono keren. Tapi nang ngene-ngene iki ae kan, ya musyawarah gak minta padha ae kok ujung-ujungane sesuk ya itu lagi. Ya kan? Betul nggak? D4 DL apa tuh? Dia lagi DL. Karena memang nggak ada ininya. Iya. Nggak ada berusaha untuk apa gitu, nggak ada konsep. Dari tahun ke tahun ya gitu. Makanya kan orang juga mau diundang rapat paling gitu. Udah tahu lah. Itu bisa jadi. Kenapa? Itu kan nggak dijadikan pelajaran. Kenapa setiap rapat begitu? Itu yang seharusnya. Aktivitas kita sehari-hari itu harusnya jadi ilmu yang berfaedah untuk hidup kita. Tapi nggak pernah jadi ilmu kan? Karena apa? Mau didongeng nenek orang di nggak kanti laku. Nek kanti laku jadi ya. Jadi diemnya itu berpikir, bukan delongo. Jangan pakai pikiran. Wah, begini ya. Amati. Oh, setiap rapat ini. Paham? Udah, eksekusi. Sesuk kudu ini. Ada konsep. Konsep itu kemudian munculkan program. Konsepnya begini ya, programnya nanti begini. Ya, kita bikin planning. Apa? Berapa ini kita ini jauh-jauh hari. Ini kan setahun sekali. Artinya setelah ini tahun depan maulid mau apa? Mau begini lagi. Isra Mi'raj. Kan tiap tahun ada Isra Mi'raj. Bagaimana sebagai bawa manfaat? Kalau ada kesan, kok nggak ngepet ya? Nah itu baik. Untuk jadi orang baik, cukup diem. Kalau sampai diem, baik udah. Tapi pasif. Pasif. Kemudian orang ubah. Padahal sih orang ubah itu wong. Betul nggak? Pak Jentit
Belum loba. Wong mati, Ora obah. sing ora obah Wong mati. mati. Tapi ya apik wong mati iku. Ora ngrasani wong. Dirasani ya ora mangamuk. Mati yo. Lah nek doyan mangan ya. Masa ini doyan mangan batang. Iya, bener kalau bahasa ini ya. Nah, jadi orang mau apik. Karena manusia itu diciptakan sudah baik kata Allah. Alladzi asana kula sayin kula kau wa bada afal kol insan min sudah baik. Tapi tujuannya kan apa? Hidup ini memberi manfaat. Urip itu kudu urip. Jadi loh, urip kudu urip. Menerangi, memberi manfaat itu mengimbas. Orang mau urip diri. Dia urip urip. Itu begitu gitu. Nah, makanya kalau pengen lebih baik tingkatkan. Ojo mu mager di wong apik nih manfaatkan waktu yang ada. Ya kan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, orang yang mencari manfaat otomatis dia aktif. Nah, aktif itu resiko. Karena apa? Harus berjuang. Berjuang dituntut adanya pengorbanan. Itu pun tidak terlepas dari kritik, celaan, paido. Itu yang harus yang harus disiapkan. Oke, saya nggak pengen dipuji kok. Saya juga nggak takut dihina dan dicela. La takhofu Lau matalah. Jangan takut dengan celaan orang tukangnya. Dia cuma nyela doang, komen doang, omong-omong. Itu udah berbuat apa? Orang yang merendahkan kita, menganggap kita jelek, kita nggak baik, belum tentu dia lebih baik dari kita. Kenapa takut kamu acting? Karena setiap aksi menimbulkan reaksi. Tapi nek sampean diem, jadi orang baik tok, meneng, kan nggak ada aksi. Siapa yang mau bereaksi? Gitu loh Pak. Jadi manfaat. Bisa dipahami ini? Iya. Nah, kira-kira. Tapi kalau udah mau nambahin, nanggapin ya mau. Enggak.